Inspirasi Kristen, kisah pengusaha yang dijemput malaikat. Kisah pengusaha yang dijemput malaikat. Seorang pengusaha sukses jatuh di kamar mandi dan akhirnya stroke. Sudah 7 malam dirawat di rumah sakit di ruang ICU. Di saat orang-orang terlelap dalam mimpi malam, dalam dunia roh seorang malaikat menghampiri si pengusaha yang terbaring tak berdaya. Malaikat mulai melakukan pembicaraan. Kalau dalam waktu 24 jam ada 50 orang berdoa buat kesembuhanmu, maka kau akan hidup, dan sebaliknya. Jika dalam 24 jam jumlah yang aku tetapkan belum terpenuhi, itu artinya kau akan meninggal dunia. Kalau hanya mencari 50 orang itu mah gampang, kata si pengusaha ini dengan yakinnya. Setelah itu malaikat pun pergi dan berjanji akan datang 1 jam sebelum batas waktu yang sudah disepakati. Tepat pukul 23, malaikat kembali mengunjunginya. Dengan antusiasnya si pengusaha bertanya, apakah besok pagi aku sudah pulih? Pastilah banyak yang berdoa buat aku. Jumlah karyawan yang aku punya lebih dari 2.000 orang. Jadi kalau hanya mencari 50 orang yang berdoa pasti bukan persoalan yang sulit. Dengan lembut si malaikat berkata, anakku, aku sudah berkeliling mencari suara hati yang berdoa buatmu. Tapi sampai saat ini baru 3 orang yang berdoa buatmu. Sementara waktumu tinggal 60 menit lagi. Rasanya mustahil dalam waktu dekat ini ada 50 orang yang berdoa buat kesembuhanmu. Tanpa menunggu reaksi dari si pengusaha, si malaikat menunjukkan layar besar berupa TV. Siapa 3 orang yang berdoa buat kesembuhannya? Di layar itu terlihat wajah duka dari sang istri. Di sebelahnya ada 2 orang anak kecil, putra-putrinya yang berdoa dengan kusuk, dan tampak ada tetesan air mata di pipi mereka. Kata malaikat, aku akan memberitahukanmu kenapa Tuhan rindu memberikanmu kesempatan kedua. Itu karena doa istrimu yang tidak putus-putus berharap akan kesembuhanmu. Kembali terlihat di mana si istri sedang berdoa jam 2 subuh. Tuhan, aku tahu kalau selama hidupnya suamiku bukanlah suami atau ayah yang baik. Aku tahu dia suka mengkhianati pernikahan kami. Aku tahu dia tidak jujur dalam bisnisnya. Dan kalaupun dia memberikan sumbangan, itu hanya untuk popularitas saja, untuk menutupi perbuatan yang tidak benar di hadapanmu. Tapi Tuhan, tolong pandang anak-anak yang telah Engkau titipkan pada kami. Mereka masih membutuhkan seorang ayah, dan hamba tidak mampu membesarkan mereka seorang diri. Dan setelah itu istrinya berhenti berkata-kata, tapi air matanya semakin deras mengalir di pipinya yang kelihatan tirus karena kurang istirahat. Melihat peristiwa itu, tanpa terasa air mata mengalir di pipi pengusaha ini. Timbul penyesalan bahwa selama ini dia bukanlah suami yang baik dan ayah yang menjadi contoh bagi anak-anaknya. Dan malam ini dia baru menyadari betapa besar cinta istri dan anak-anak padanya. Waktu terus bergulir, waktu yang dia miliki hanya 10 menit lagi. Melihat waktu yang makin sempit, semakin menangislah si pengusaha ini. Penyesalan yang luar biasa, tapi waktunya sudah terlambat. Tidak mungkin dalam waktu 10 menit ada yang berdoa. 47 orang lagi sisanya. Dengan setengah bergumam dia bertanya, apakah di antara karyawanku, kerabatku, teman bisnisku, teman organisasiku tidak ada yang berdoa buatku? Jawab si malaikat, ada beberapa yang berdoa buatmu, tapi mereka tidak tulus. Bahkan ada yang mensyukuri penyakit yang kau derita saat ini. Itu semua karena selama ini kamu arogan, egois, dan bukanlah atasan yang baik. Bahkan kamu tega memecat karyawan yang tidak bersalah. Si pengusaha tertunduk lemah dan pasrah. Kalau malam ini adalah malam yang terakhir buat dia.
Tapi dia minta waktu sesaat untuk melihat anak dan si istri yang setia menjaganya sepanjang malam. Air matanya tampak deras ketika melihat anaknya yang sulung tertidur di kursi rumah sakit, dan si istri yang kelihatan lelah juga tertidur di kursi sambil memangku si bungsu. Ketika waktu menunjukkan pukul 24, tiba-tiba si malaikat berkata, "Anakku, Tuhan melihat air matamu dan penyesalanmu. Kau tidak jadi meninggal karena ada 47 orang yang berdoa buatmu." Tepat jam 24. Dengan terheran-heran dan tidak percaya, si pengusaha bertanya, "Siapakah yang 47 orang itu?" Sambil tersenyum, si malaikat menunjukkan suatu tempat yang pernah dia kunjungi bulan lalu. "Bukankah itu panti asuhan?" kata si pengusaha. "Benar anakku, kau pernah memberi bantuan bagi mereka beberapa bulan yang lalu. Waktu aku tahu tujuanmu saat itu hanya untuk mencari popularitas saja dan untuk menarik perhatian pemerintah dan investor luar negeri. Tadi pagi, salah seorang anak panti asuhan tersebut membaca di koran kalau seorang pengusaha terkena stroke dan sudah 7 hari di ICU. Setelah melihat gambar di koran dan yakin kalau pria yang sedang koma adalah kamu, pria yang pernah menolong mereka, dan akhirnya anak-anak panti asuhan sepakat berdoa untuk kesembuhanmu. Doa sangat besar kuasanya. Tak jarang kita malas, tidak punya waktu, tidak terbeban untuk berdoa bagi orang lain. Ketika kita mengingat seorang sahabat baik, keluarga, kita pikir itu hanya kebetulan saja, padahal seharusnya kita berdoa bagi dia. Mungkin saja pada saat kita mengingatnya, dia dalam keadaan butuh dukungan doa dari orang-orang yang mengasihi dia. Di saat kita berdoa bagi orang lain, kita akan mendapatkan kekuatan baru dan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dan peristiwa yang terjadi. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yakobus 1 ayat 2-3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Mazmur 4 ayat 2. Pemazmur berseru kepada Allah dan meminta kelegaan dari beban-beban yang dihadapinya. Mazmur 145 ayat 18-19. Tuhan dekat kepada semua orang yang memanggilnya dalam kebenaran dan mendengarkan tangisan mereka. Amsal 15 ayat 29. Tuhan adalah Allah yang maha pendengar segala keluh kesah kita. Mazmur 27 ayat 14. Berharaplah kepada Tuhan, percayalah kepadanya dan jangan putus asa. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah